Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 Sekolah Menengah Atas semester ganjil. Semoga masih bersemangat ya, khususnya untuk peserta didik saya di kelas 10 MIPA 1, MIPA 3, MIPA 5, IPS 1 dan IPS 3 di SMA Negeri 1 Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Semoga kalian tetap sehat dan menjaga kesehatan di tengah masih berkecamuknya pandemi COVID-19. Baik, materi kita masih kaitannya dengan materi yang lalu, yaitu bab 6, hidup dalam kemuliaan. Nah, cuma kali ini kita akan membahas tajwidnya atau hukum bacaannya dari salah satu ayat yang dibahas pada materi tersebut. Baik, kita lanjut. Tentu mungkin ada yang bertanya, apa itu tajwid? Nah, tajwid itu adalah kaidah atau tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan wajib dari umat Islam. Nah, dalam membacanya itu ada aturannya sehingga bacaannya menjadi tartil yang dikenal dengan ilmu tajwid. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang menjadi fokus pembahasan dengan ilmu tajwidnya itu adalah surah Al-Hujurat ayat 12 yang terkait dengan pengendalian diri pada materi yang dibahas sebelumnya. Nah, ini ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Ini ayatnya yang akan dibahas tajwidnya. Namun tidak semuanya ya. Kalau sesuai materi ajar di bukunya itu hanya ada 4 sesuai tabel yang muncul di layar. Yang pertama potongan ayat di bagian awal, ya ayyuhallazina, itu mad jaiz munfasil. Kemudian allazina alif lam syamsiyah yaghtab ba'dukum itu idgham mutamasilain. Kemudian ba'dukum ba'da itu ikhfa syafawi. Nah, sebentar kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah ya ayyuhallazina. Maafkan suara saya yang fals ya. Ini disebut mad jaiz munfasil. Nah, apa itu mad? Mad itu adalah melanjutkan, secara istilah adalah perpanjangan suara. Jadi ada bagian ayat dalam Al-Quran itu yang dah panjang ya. Jadi secara garis besar mad itu ada 2 mad tabi'i atau mad asli. Yaitu ketika ada alif yang terletak sesudah fathah baris atas atau hias sukun terletak sesudah kasrah baris bawah atau juga huruf waw yang terletak sesudah dhammah, maka dihukumi sebagai bacaan mad tabi'i. Nah, bagaimana panjangnya itu dibaca 2 harakat. Contohnya sami'un yakuluna, jadi hanya 2 rakaat. Sami'un tidak dibaca sami'un atau sami'un, malah tidak ada matnya, jadi hanya dibaca 2 harakat. Kemudian mad yang kedua adalah mad far'i atau mad jama. Ini banyak sekali, kalau saya tidak salah itu ada 14. Nah, salah satunya yaitu mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil?
merupakan bacaan terpisah yang boleh dibaca panjang sama dengan bacaan mad wajib muttasil atau seperti mad tabi'i. Mad wajib muttasil itu adalah mad wajib yang terjadi dibaca panjang apabila mad tabi'i yang tadi itu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Bedanya dengan jaiz mufasil itu ialah mad tabi'i bertemu dengan hamzah tapi terpisah, tidak dalam satu kalimat ya, kemudian ayyuha. Itu ya. Jadi ada alif lam, ada lamnya. Nah, cara membacanya lebih baik dipanjangkan seperti bacaan mad wajib muttasil, yaitu 5 harakat. Ya, dibaca boleh juga 2 harakat. Ya, tapi lebih baik panjang. Itu ya mad jaiz munfasil. Jadi dibaca 5 harakat. Kemudian kita lanjut. Ya ayyuhallazina. Apa itu ya ayyuhallazina? Ada alif lam. Alif lam yang disebut dengan alif lam syamsiah ya. Jadi disebut alif lam syamsiah ketika alif lam ini bertemu dengan 14 huruf syamsiah, yaitu ta, za. Jadi ta, za, fa, ta, za, ra, do, sa, sin atau sa, shin, la, nun, da, dan za. Itu ketika alif lam bertemu dengan salah satu dari huruf 14 itu, maka cara membacanya itu tidak dibaca alif lamnya, tapi langsung ditasdikkan atau dimasukkan ke huruf setelahnya. Jadi tidak mengatakan ya ayyuha allazina, ya ayyuhal lazina, tapi ya ayyuhal lazina. Jadi alifnya itu alif lam syamsiah. Nah, ada yang disebut dengan alif lam kamariyah. Alif lam kamariyah itu dibaca jelas ya. Baik, kita lanjutkan potongan ayat berikutnya dari surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, yaktabba'dakum. Jadi 2 huruf ba bertemu itu disebut dengan idgham mutamasilain. Apa itu idgham mutamasilain? Itu terjadi apabila 2 huruf yang sama, yaitu huruf ba ya, di kata pertama, kemudian bah di kata kedua, sementara yang pertama itu sukun. Sukun itu tanda bacaan mati yaktab. Kemudian yang kedua hidup ba'dakum. Jadi yang kedua hidup karena berbaris fathah. Nah, caranya membaca adalah dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Jadi yaktabba'dakum. Jadi tidak dibaca yaktabba'dakum, tapi yaktabba'dakum, digabungkan. Jadi selanjutnya adalah ba'dukum ba'da. Itu hukum bacaannya ikhfa syafawi. Jadi mim mati bertemu dengan ba, kum ba'da. Bagaimana cara membacanya? Ikhfa syafawi itu membunyikan lafal atau bacaan dengan samar-samar di antara 2 bibir dan dibaca dengung. Jadi berdengung tapi ringan ya. Dan ketika mim mati ini bertemu dengan huruf ba, maka didengungkan dengan samar-samar, dengan ringan di antara 2 bibir. Syafawi itu artinya bibir ya, dari akar kata yang kemudian berarti bibir. Kemudian ada lagi sebenarnya yang lain yang saya garis bawahi. Misalnya katsiran minazzan, ini
tanwin bertemu dengan mim. Nah, mim itu salah satu dari huruf idgham bigunnah. Jadi mim, waw, kemudian nun, itu idgham bigunnah yang dibaca dengan menggabungkan, mentasdikkan tanwinnya ke huruf idghamnya, mimnya, dengan cara berdengung tapi dengungnya berat. Demikian juga dengan ismu wala ahadukum ayyakula lahma. Keduanya adalah idgham bigunnah. Sebelum ayyakula ada ahadukum an, ahadukum an. Jadi mim mati bertemu dengan alif itu disebut dengan izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Itu adalah terjadi apabila mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Jadi selain huruf mim dengan ba, mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba itu dibaca dengan jelas dan mulut tertutup ketika membaca. Jadi dibaca jelas dan tidak berdengung. Jadi jangan baca ahadukum ai, tapi ahadukum ai. Kemudian yang maitam fakarihtumu. Jadi tanwin tang, kemudian huruf fa bertemu dengan huruf fa, itu adalah ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa yang terjadi berlaku apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sin, za, zal, dal, jim, ta, ta, kemudian kaf, qaf, fa, do, so, dan shin. Jadi yang mana itu huruf fa ya? Huruf fa maitam fakarihtumu. Jadi samar antara bacaan izhar dan bacaan idgham bigunnah, dibaca samar-samar dan juga berdengung. Kita lanjut. Tawwabur rahim, bu rahim, itu tanwin bertemu dengan huruf ra, itu idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Adalah terjadi ketika tanwin atau nun mati bertemu dengan ra dan lam. Maka cara membacanya adalah dilebur tanwin atau nun matinya dilebur ke huruf idgham bila gunnahnya itu ra atau la, tapi tidak berdengung sebagaimana idgham bigunnah. Jadi langsung dibaca tawwabur rahim. Nah, itu ya. Kemudian rahim itu adalah salah satu dari mad atau bacaan panjang yang disebut dengan mad arid lissukun, yaitu mad yang dibaca jika terdapat wakaf atau berhenti membaca ayat, biasanya di akhir ayat ya. Jadi cara membacanya adalah dibaca seperti mad wajib muttasil atau 5 harakat. Boleh dibaca pendek seperti mad tabi'i biasa atau 2 harakat. Jadi boleh dibaca Tawwabur rahim atau Tawwabur rahim. Itu ya, itu yang disebut dengan mad arid lissukun. Saya kira demikian ya secara singkat pembahasan hukum bacaan atau tajwid dari ayat 12 dari surah Al-Hujurat. Bertemu lagi pada kesempatan berikutnya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.